Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Peluang, Risiko, dan Hambatan dalam Bisnis Global. Ingin tahu kelanjutannya? Kameramen tunggu dulu. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aditya. Halo, nama saya Ahmad Senri. Halo semua, nama aku Hairul Rahma Azahra. Halo, nama saya Putri Wayuni Fonataba. Hai, nama saya Siti Pojia. Halo semua, nama saya Wiko Prayoga. Halo, nama saya Cecilia Miranda Berbengal. Baik, di sini saya akan menjelaskan peluang bisnis global. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, peluang bisnis untuk berkembang secara internasional semakin terbuka lebar. Bisnis yang mampu memanfaatkan peluang ini dapat memperluas pasar, meningkatkan inovasi, dan memperkuat daya saing di kancah global. Dimanapun yang pertama ada pasar yang luas. Akses ke pasar internasional dengan jutaan konsumen. Salah satu keuntungan terbesar dari bisnis global adalah akses ke pasar internasional yang sangat luas. Tidak hanya terbatas pada pasar domestik, perusahaan dapat menjual produk dan layanan mereka ke berbagai negara dengan populasi yang besar dan beragam. Misalnya, pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin menawarkan potensi konsumen yang terus bertambah, terutama dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dan kemudahan logistik internasional. Dengan menjangkau pasar yang lebih luas, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan secara signifikan. Yang kedua, ada pertumbuhan kelas menengah di negara berkembang. Negara berkembang seperti India, Indonesia, Brazil, dan banyak negara di Afrika mengalami pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Kelas menengah ini memiliki daya beli yang meningkat dan mulai mengadopsi gaya hidup konsumtif yang lebih modern. Mereka mencari produk berkualitas, inovatif, dan layanan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun gaya hidup mereka. Hal ini membuka peluang besar bagi perusahaan untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pasar baru. Dengan memahami karakteristik konsumen di negara berkembang, bisnis dapat menciptakan produk yang relevan dan kompetitif. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi mempermudah komunikasi dan distribusi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah merevolusi secara bisnis beroperasi di tingkat global. Internet, perangkat mobile, dan platform digital memungkinkan perusahaan dapat berkomunikasi dengan pelanggan, mitra, dan pemasok di seluruh dunia secara real-time. Contohnya, layanan konferensi video, email, dan aplikasi pesan instan mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi bisnis lintas negara. Selain itu, teknologi logistik dan rantai pasok juga semakin canggih dengan adanya sistem pelacakan barang secara digital, otomatisasi gudang, dan pengiriman cepat menggunakan drone atau kendaraan otonom. Hal ini membuat distribusi produk ke pasar global menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik. Yang kedua, ada peluang untuk inovasi produk dan layanan. Teknologi membuka pintu bagi inovasi yang tidak terbatas. Perusahaan dapat mengembangkan produk baru yang lebih canggih, ramah lingkungan, atau disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasar lokal. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam personalisasi produk, Internet of Things untuk produk pintar dan blockchain dan transparansi rantai pasok. Inovasi juga mencakup model bisnis dapat seperti platform e-commerce, layanan berbasis langganan, dan solusi digital yang memudahkan akses konsumen. Dengan terus berinovasi, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi ekspektasi pasar global yang dinamis, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Dan yang terakhir, ada penguatan brand dan reputasi global. Teknologi digital memungkinkan perusahaan membangun brand dan reputasi di pasar internasional dengan lebih mudah melalui media sosial,
website, dan kampanye digital. Reputasi global yang kuat akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membuka peluang kerjasama bisnis yang lebih luas. Diversifikasi adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan perusahaan dengan cara memperluas jenis produk layanan atau pasar yang digarap dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan. Secara sederhana, diversifikasi adalah upaya perusahaan untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis produk atau satu pasar saja, melainkan merambah ke berbagai lini usaha atau wilayah pasar yang berbeda agar bisa lebih stabil dan tahan terhadap perubahan atau gejolak ekonomi. Dalam konteks internasional, diversifikasi seringkali diterapkan oleh perusahaan untuk, pertama, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Hal ini terdiri dari beberapa hal. A. Diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasinya ke pasar internasional. B. Dengan memasuki pasar luar negeri, perusahaan tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi dan politik dalam negeri. C. Strategi ini membantu mengurangi risiko bisnis akibat krisis ekonomi atau fluktuasi pasar domestik. Dan yang terakhir, D. Perusahaan dapat menjaga stabilitas pendapatan dengan meraih peluang dari pasar yang lebih luas dan beragam. Lalu yang kedua ada memperluas portofolio produk dan layanan. Hal ini terdiri dari beberapa hal, yaitu A. Diversifikasi mendorong perusahaan untuk mengembangkan dan menawarkan berbagai produk atau layanan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar internasional. B. Dengan portofolio yang lebih luas, perusahaan dapat menjangkau segmen pasar yang berbeda dan memperluas basis konsumennya. C. Strategi ini juga memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tren global. Dan D. Produk atau layanan yang tidak terlalu laku di satu negara bisa saja memiliki potensi besar di negara lain. D. Akses sumber daya. Dalam konteks bisnis global, akses sumber daya menjadi salah satu alasan utama mengapa perusahaan memperluas operasinya ke luar negeri. Dengan memperluas jangkauan secara internasional, perusahaan bisa menjangkau sumber daya yang mungkin tidak tersedia atau mahal di negara asalnya. Hal ini membantu mereka untuk menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di pasar global. 1. Ketersediaan bahan baku yang lebih beragam. Hal ini terdiri dari A. Dengan menjalankan operasi secara global, perusahaan memiliki akses ke berbagai sumber bahan baku dari berbagai negara. B. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memilih bahan baku dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih kompetitif. C. Akses yang lebih luas terhadap sumber daya alam di berbagai wilayah juga membantu mengurangi risiko keterbatasan atau kelangkaan bahan di pasar domestik. D. Diversifikasi sumber bahan baku juga dapat meningkatkan kontinuitas produksi dan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok saja. Yang kedua adalah memanfaatkan tenaga kerja dengan biaya lebih rendah. Hal ini terdiri dari beberapa hal. A. Salah satu keuntungan besar dari globalisasi bisnis adalah perusahaan dapat mendirikan pabrik atau fasilitas produksi di negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. B. Ini membantu perusahaan menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. C. Negara berkembang seringkali menjadi pilihan utama karena memiliki tenaga kerja melimpah dengan biaya yang kompetitif. D. Selain biaya, perusahaan juga bisa memanfaatkan keahlian atau keterampilan khusus yang dimiliki tenaga kerja. Risiko bisnis global. Risiko ekonomi. 1. Fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang adalah perubahan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan seringkali sulit diprediksi. Dampak terhadap perusahaan. Perubahan nilai tukar mata uang dapat berdampak besar pada keuangan perusahaan, terutama bagi bisnis yang bergerak di bidang ekspor-impor atau memiliki aset dan utang dalam mata uang asing. Dampak pada perdagangan internasional. Ketika mata uang domestik melemah, ekspor domestik menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga permintaan cenderung meningkat. Sementara itu, harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga mendorong konsumen memilih produk dalam negeri. Strategi mengelola risiko nilai tukar. Perusahaan benar-benar harus memperhatikan pergerakan nilai tukar dan siap dengan strategi yang fleksibel untuk mengelola risikonya. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan lindung nilai, menggunakan beberapa jenis mata uang dalam bertransaksi atau menyesuaikan harga jual agar produk tetap menarik di pasar global. Dampak terhadap makroekonomi. Fluktuasi nilai tukar yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat dan kestabilan pasar domestik. 2. Krisis ekonomi di negara mitra. Krisis ekonomi di negara mitra dapat menjadi tantangan besar dalam dunia bisnis global.
Hal ini dapat terjadi dalam bentuk resesi, lonjakan inflasi, atau ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan penurunan permintaan dan gangguan dalam perdagangan. Dampak pada perdagangan ekspor-impor. Krisis ekonomi mengakibatkan penurunan permintaan global, sehingga ekspor menurun karena negara mitra mengimpor barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit. Harga komoditas juga sering turun, yang merugikan negara penghasil komoditas. Pengaruh terhadap investasi dan kebijakan. Krisis dapat menimbulkan ketidakpastian pasar yang menghambat investasi asing langsung atau FDI dan memperketat kebijakan perdagangan, seperti peningkatan tarif dan hambatan tarif yang memperberat operasional bisnis internasional. Strategi menghadapi krisis ekonomi. Perusahaan dan negara perlu memperkuat pasar domestik agar melakukan diversifikasi produk dan pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memastikan kebijakan pemerintah yang stabil dan mendukung bisnis ekspor-impor. Risiko politik dalam bisnis global. 1. Ketidakstabilan politik dan kebijakan pemerintah. Ketidakstabilan politik merupakan salah satu risiko utama yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis internasional. Ketidakstabilan ini seringkali muncul akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau intuisi politik yang bisa dipicu oleh korupsi, kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial, serta ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan. Dampak ketidakstabilan politik, dampaknya yaitu dapat menyebabkan gangguan operasional, perubahan kebijakan mendadak, hingga konflik sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Contohnya itu seperti protes massal, pergantian rezim, atau kerusuhan yang dapat menghentikan aktivitas bisnis dan investasi. Ketegangan geopolitik. Persaingan antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok juga merupakan risiko politik melalui ketegangan perdagangan dan regionalisasi ekonomi yang dapat mengubah kondisi pasar secara cepat. Peluang strategis. Meskipun risiko politik tinggi, perusahaan yang mampu mengelola risiko ini secara proaktif dapat memperoleh keunggulan kompetitif, misalnya dengan menyesuaikan strategi investasi dan ekspansi pasar lebih cepat daripada pesaing. 2. Perubahan regulasi yang mendadak. Perubahan regulasi yang tiba-tiba oleh pemerintah juga merupakan risiko politik yang signifikan. Regulasi ini bisa berupa perubahan pajak, undang-undang tenaga kerja, standar lingkungan, atau peraturan investasi yang dapat mempengaruhi biaya dan operasional bisnis. Dampak perubahan regulasi. Perubahan mendadak dapat menghambat fleksibilitas perusahaan dalam berinovasi dan beradaptasi dengan pasar. Misalnya, regulasi baru yang ketat terkait emisi karbon atau keselamatan kerja dapat memaksa perusahaan mengubah metode produksi dan meningkatkan biaya operasional. Strategi menghadapi perubahan regulasi. Perusahaan perlu memantau secara aktif perkembangan kebijakan dan membangun hubungan baik dengan pemerintah, serta pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Selanjutnya, C. Risiko budaya. Risiko budaya merujuk pada potensi tantangan atau hambatan yang muncul akibat perbedaan nilai, norma, kebiasaan, dan praktik sosial antara berbagai kelompok budaya. Menurut Huang, pada tahun 2022, ia meneliti pengaruh budaya nasional terhadap pengambilan risiko perusahaan secara global. Risiko budaya memiliki 2 poin penting. Yang pertama yaitu perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Dalam bisnis internasional, perbedaan budaya mempengaruhi preferensi konsumen secara signifikan. Perbedaan ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai dengan karakteristik budaya lokal. Poin yang kedua yaitu tantangan dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan tantangan utama dalam bisnis internasional. Perbedaan dalam bahasa, nilai, dan norma sosial dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan mitra lokal dan memahami dinamika sosial di pasar target dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi. Selanjutnya, D. Risiko lingkungan. Pemahaman tentang risiko lingkungan sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Menurut Hanafi pada tahun 2006, risiko lingkungan adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko lingkungan memiliki 2 poin penting. Yang pertama, masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan. Isu keberlanjutan dan dampak lingkungan menjadi perhatian utama dalam bisnis modern. Menurut Oskan, menunjukkan bahwa risiko iklim dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, namun keterlibatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Poin yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR memainkan peran penting dalam membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis. Penelitian oleh Selumbung dan Sanjaya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam kondisi ketidakpastian lingkungan. Selain itu, CSR dapat berfungsi sebagai alat mitigasi risiko dengan mengurangi risiko perusahaan. Selanjutnya, hambatan bisnis global. Hambatan bisnis global terbagi menjadi dua. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan di tingkat nasional merupakan hambatan utama dalam aktivitas bisnis internasional. Ketika perusahaan memasuki pasar asing, mereka harus beradaptasi dengan aturan yang seringkali berbeda dari negara asal mereka. Hambatan ini dikategorikan dalam beberapa aspek. A. Tarif dan non-tarif. Tarif atau bea masuk adalah pajak atas barang impor yang dikenakan oleh negara tujuan. Selain itu, hambatan non-tarif seperti kuota, lisensi, impor, dan standar teknis dapat memperlambat atau bahkan menghalangi masuknya produk asing. B. Kebijakan investasi asing. Beberapa negara membatasi kepemilikan asing dalam sektor-sektor strategis. Misalnya, pembatasan terhadap investasi asing langsung atau foreign direct investment yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. C. Ketidakpastian hukum dan politik. Ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi atau perubahan regulasi secara tiba-tiba dapat menciptakan risiko tinggi bagi investor dan perusahaan internasional. Selanjutnya yang kedua yaitu infrastruktur. Kondisi infrastruktur di negara tujuan memiliki dampak langsung terhadap efektivitas rantai pasokan dan distribusi barang. A. Infrastruktur fisik. Kurangnya infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, jalan raya, dan kereta api dapat menimbulkan biaya logistik yang tinggi dan memperlambat waktu pengiriman. B. Infrastruktur digital. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk koordinasi bisnis internasional. Negara-negara dengan infrastruktur digital yang lemah menghadapi hambatan besar dalam konektivitas global. C. Infrastruktur energi dan utilitas. Stabilitas pasokan listrik dan air sangat krusial bagi kegiatan manufaktur dan logistik. Gangguan pada utilitas ini menyebabkan kerugian produksi yang signifikan. Baik, materi selanjutnya persaingan. Yang pertama, tingginya kompetisi dari perusahaan lokal dan internasional. Di era globalisasi ini, dunia bisnis menjadi semakin kompetitif. Perusahaan, baik yang berskala lokal maupun internasional, berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar, memperkuat merek, dan meningkatkan keuntungan. Perusahaan lokal yang sebelumnya hanya beroperasi di pasar domestik, kini dihadapkan dengan tantangan besar dari perusahaan internasional yang membawa serta teknologi, inovasi, dan metode pemasaran yang lebih maju. Sebaliknya, perusahaan internasional yang masuk ke pasar lokal juga harus menyesuaikan strategi mereka untuk bisa bersaing di lingkungan yang sangat dinamis dan terkadang penuh regulasi. Yang kedua, strategi pemasaran yang perlu disesuaikan. Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, strategi pemasaran menjadi salah satu kunci utama dalam meraih kesuksesan. Setiap perusahaan, baik yang baru mulai maupun yang sudah mapan, harus mampu menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan perubahan pasar, kebutuhan konsumen, serta perkembangan teknologi. Pemasaran yang efektif tidak hanya melibatkan penyampaian pesan yang tepat kepada konsumen, tetapi pengenalan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jenis penyesuaian strategi pemasaran ada 5. Yang pertama, penyesuaian produk dan layanan. Yang kedua, penyesuaian metode pemasaran. Yang ketiga, penyesuaian harga. Yang keempat, penyesuaian lokasi dan saluran distribusi. Dan yang terakhir, penyesuaian komunikasi pemasaran. Materi seterusnya, resiko teknologi. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi yang mungkin tidak terjamin. Di era modern ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, hiburan, hingga komunikasi.
Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan efisiensi yang tak dapat dipungkiri. Namun, ketergantungan yang semakin tinggi terhadap teknologi, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada teknologi yang mungkin tidak terjamin atau tidak stabil. Ketergantungan yang berlebihan ini dapat menyebabkan kerugian yang besar jika teknologi yang diandalkan mengalami gangguan atau kerusakan. Yang kedua, ancaman cyber dan perlindungan data. Di era digital yang semakin berkembang pesat, ancaman cyber menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh individu, organisasi, bahkan negara. Dengan semakin banyaknya data yang diproses, disimpan, dan ditransmisikan melalui jaringan internet, perlindungan data menjadi hal yang sangat krusial. Ancaman cyber yang semakin canggih dan beragam dapat mengancam keamanan data pribadi maupun organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap entitas untuk melakukan kebijakan dan sistem perlindungan data yang efektif guna menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Jenis-jenis ancaman cyber. Ada beberapa jenis ancaman cyber yang umum ditemui, seperti malware, phishing, DDoS, man in the middle, SQL injection, dan social engineering. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesulitan cari taksi atau ojek saat sedang buru-buru? Atau mungkin kalian pernah bertanya-tanya nggak sih gimana sebuah aplikasi transportasi online itu bisa berkembang sampai sebesar sekarang? Nah, hari ini saya akan cerita tentang perjalanan Grab. Mulai dari ide sederhana yang muncul karena keresahan akan susahnya mendapatkan taksi, hingga akhirnya Grab menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Semua bermula pada tahun 2012 saat Anthony Tan, seorang mahasiswa, mendengar keluhan temannya yang kesulitan mencari taksi di Malaysia. Dari keresahan itu, Anthony Tan bersama rekannya Tan Hoi Ling menciptakan sebuah aplikasi bernama My Taxi yang memudahkan pesanan taksi secara digital. Aplikasi ini awalnya dikembangkan sebagai tugas kuliah, namun melihat potensinya, mereka serius mengelola layanan tersebut dan mendirikan perusahaan yang bermarkas di Singapura dengan target pasar Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2013, Grab mulai memperluas jangkauannya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Tahun 2014, Grab masuk ke Indonesia dan mulai dikenal luas. Di Indonesia, Grab menawarkan tarif yang sangat terjangkau dan membuka perekrutan mitra pengemudi secara besar-besaran pada 2015. Kemudian, pendaftaran dan peluang penghasilan membuat banyak orang tertarik menjadi mitra Grab. Seiring waktu, Grab tidak hanya menyediakan layanan taksi saja, tetapi juga mengembangkan layanan ojek online atau Grab Bike, pengantaran makanan atau Grab Food, pengiriman barang atau Grab Express, dan layanan finansial. Transformasi ini menjadikan Grab sebuah super app yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat di banyak negara Asia Tenggara. Hingga kini, Grab telah menjadi bagian penting dalam kehidupan jutaan orang di Asia Tenggara, menyediakan kemudahan transportasi dan berbagai layanan lainnya yang terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah minuman yang kita lihat di mana-mana, seperti Coca-Cola, bisa muncul dan menjadi minuman paling ikonik di dunia? Atau mungkin kalian penasaran, dari mana sih asalnya dan bagaimana perjalanan Coca-Cola bisa bertahan dan berkembang selama lebih dari 130 tahun hingga sekarang ini? Nah, hari ini saya akan mengajak kalian menyelami kisah menarik di balik Coca-Cola. Dari penemuan awalnya yang sederhana hingga menjadi merek global yang dikenal oleh jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coca-Cola pertama kali ditemukan pada tahun 1886 oleh seorang apoteker bernama John Stead Pemberton di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Pada awalnya, Pemberton menciptakan minuman ini sebagai obat paten yang diklaim bisa mengobati berbagai penyakit seperti sakit kepala dan kelelahan. Minuman ini awalnya berupa sirup yang dicampur dengan air soda dan dijual di apotek setempat.
tepat dengan harga 5 sen per gelas. Pada tahun 1892, seorang pengusaha bernama Asa Griggs Candler membeli hak cipta Coca-Cola dan mulai mengembangkan bisnis ini secara besar-besaran. Candler sangat jeli dalam pemasaran dan distribusi. Ia memperkenalkan strategi iklan yang agresif dan inovatif seperti membagikan kupon gratis, memasang papan iklan, dan mensponsori berbagai acara. Berkat strategi ini, Coca-Cola dengan cepat menjadi minuman ringan yang sangat populer di Amerika Serikat. Seiring waktu, Coca-Cola terus berkembang dan mulai mengekspor produk ke berbagai negara. Pada tahun 1927, Coca-Cola mulai masuk ke pasar Indonesia dengan mengimpor botol pertamanya. Kemudian, pada tahun 1932, produksi Coca-Cola secara lokal dimulai di Batavia, yang sekarang disebut Jakarta, oleh pabrik air mineral milik Belanda. Hal ini menandai awal kehadiran Coca-Cola sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk pada Perang Dunia Kedua dan masa-masa sulit di pasca perang, Coca-Cola ini berhasil bertahan dan terus memperluas jaringannya di Indonesia. Pada dekade berikutnya, Coca-Cola mendirikan pabrik pembotolan baru di berbagai kota besar Indonesia dan memperkenalkan produk-produk lain seperti Sprite dan Fanta yang juga diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Coca-Cola telah menjadi salah satu merek paling berharga dan dikenal di seluruh dunia. Dengan kehadiran lebih dari 200 negara dan juga jutaan konsumen setiap harinya. Keberhasilan Coca-Cola bukan hanya soal rasa minumannya, tetapi juga bagaimana perusahaan ini mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan konsumen di berbagai belahan dunia.